tentara, polisi, agapi. Dan lupa ini ustaz. Angka mana lalu nanti maknya si Pak yang hadir. Guru, pegawai, Pak Balu, Makoto, Pak Balu, kalau ada yang menjual pakai apa? Pakai timbangan, biasa nak kurangi timbangan nah. Melo palawi, alhamdulillah nak kurangi haram. Pakai literan juga begitu. Wadina langga orang nak komelo majasipa, wadina palawi komelo madece. Kan begitu Pak. Tapi ingat, ada Allah yang melihat. Tacice ki makola ilangga ola ina ripandengi wijakta, pada akhirnya apa? Tidak bisa berpikir yang baik-baik. Pas servis makoto, pas servis agi-agi, magi televisi terus tas, masuk lagi. Oh iya, simpan misalnya di situ, nanti besok kita datang lagi. Oh iya, begitu saya datang gini-gini pakai, luar biasa. Televisi terus tas malah ada solana, agak hitam nih. Tapi maka dari malah namanya, ya taruh nih pada baratus dibayar. Oh gue di semua 500 bisa. Padahal mungkin saja ada sedikit di situ putus kabelnya, tapi bukan ahlinya. Tapi dia bilang seperti itu, ya oke, kita terima. Tapi komelo made cek ada, dia gambar dia dosa cek dia bipacu alami halal. Kan? Dokter Makoto, agak senil, pak deki makut, waktu ini, itu pasien takut Pak. Maga tuh. Karena masuli-suli Pak burahnya ya. Taruh nih. Yang peti saya sembuh dok. Padahal sakit agak yang kali kok. Kumeloi maja. Siapa? Ustaz Makoto. Saya pengajian di kantor pengadilan, belakang kantor pengadilan Pindrang. Begitu saya setelah ceramah, ada orang tuh bilang begini Ustaz, saya mau tanya gini. Tadi Ustaz bilang Ustaz Makoto. Makoto secara Ustaz si majajasi Pak. Biasanya ada Ustaz ditelepon iye kulito gaga caui. Itu pakai bahasa Bugis Pak. Ustaz saya undang ceramah di Papua tanggal sekian, iye kulito gaga caui. Kebetulan orang Bugis menelpon. Dia bilang iye kulito gaga caui. Pas hari H di telepon Ustaz, ingat ki besok iya. Minta maaf, angkat caui. Hari asing ke cau, mesem-mesem kapak Ustaz deh, angkat cauki. Ya, makanya saya pindah. Kalau saya begitu, saya pun juga berdosa Bapak yang hadir. Ada saja Ustaz pakai target apa dan sebagainya. Ini bahaya betul begini. Minta maaf. Alhamdulillah saya sudah bersyukur kepada Allah bisa datang di Papua. Ketemu saudara-saudara kita, saudara se-Islam, saudara sekampung. Alhamdulillah. Saya tidak pernah pikir Pak bisa sampai di Papua. Saya sering dipanggil ke Kalimantan tapi tidak bisa hadir karena saya juga ini ASN Pak. Minta maaf. Tapi beliau kasih izin saya 2 hari Jumat Sabtu, silakan Ustaz jalan. Jadi besok harus balik ke kampung. Saya hanya izin 2 hari. Alhamdulillah saya bisa bersyukur Pak datang di Papua ini. Jadi olehnya itu kembali kepada persoalan, jauhkan hal-hal yang haram. Kalau barang haram selalu masuk di sini Bapak yang hadir, bahaya. Tidak berkah. Keberkahan itu penting. Makanya setiap kali kita mau makan diajar Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu bukan hanya sekedar doa Pak, tapi coba lihat terjemahannya. Luar biasa itu kalau tarimi pun Allah Ta'ala Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jangan dianggap biasa, sampai Bapak Ibu yang hadir mungkin sudah banyak lupa dengan doa ini, tapi cucunya nah hafal lada. Betulan sekolah di TK. Itu apuna na baca komelo mandan ini na dek na baca. Sebab dek apa lain? Padahal saya mau sampaikan pada hari ini, mulai hari ini insya Allah setiap kali mau makan baca Allahumma barik lana. Kalau ada yang takut-takut makan kambing insya Allah Allahumma barik lana, puang tapak barakah ikasih bima rasak tanah apa yang kau rezekikan kepada kami. Kalau ini Allah terima sampai ada keberkahan pada makanan ini, semua yang mau jadi penyakit Allah hilangkan.
Itulah barakah. Fima rasaktan wakina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka. Yang kedua, yakuna tarime pun Allah Ta'ala, Allahumma barik lana, nampak barakah pun Allah Ta'ala, terus makanan itu masuk pada anggota tubuh kita ini, maka itulah yang akan mendorong, memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Anu barakah tamalutani. Tapi kalau anu tidak barakah masuk. Sudah ada panggilan ke masjid, hayya 'alas shalah. Sepanjang tekuk kak makanjak pak bangun tekuk ngopi baru makan ni hayya salah saya jauh nak mengkelingi pak bangun. Kenapa? Ada barang haram selalu di sini mengotori jiwa kita, mengotori hati kita. Tidak mungkin bisa terjadi pak. Hal yang kotor bisa ketemu dengan yang suci. Allah itu suci, bersih. Yang kau macam repai maraji, saya pakai baju putih berpapasan dengan kerbau yang ini, tidak mungkin saya berpapasan dengan kerbau karena kotor. Jadi lesek kaya. Maka saya pakai putih-putih. Makotor di rupung Allah Ta'ala. Susah orang ibadah kalau di sini kotor. Makanya bapak-bapak kalau ada cerita pergi pengantin, bawa gore-gore tanya-tanya gitu. Bilang mau gini. Kira Andre nih ha, dipertanyakan. Ketuk di acara itu kan Andre nih ha, dipertanyakan ini. Minta tidak ini. Bawa mi pulang ke rumah sampai dia makan 3 hari jambak-jambak mana sih di rumah. Lau ni bola lepodangi pak gerik sepikir di getang ngerikuk nasa pinggir. Makanya lagi karena jambak-jambak mana sih di bola mana ko boleh kan. Tanya ikut nasa pinggir getang idi megalat datal di tilawi. Tanya cawa-cawa buah hati-hati ki. Ambil acara ambil gore-gore minta ki bu. Istriku juga perempuan. Kutanya ini aja lalu malah gore-gore ko di milawi. Kalau perlu ayi kong kami nalik ko aja nanti bawa. Taruh na bawa ko di pelinan itu mereka. Gitu. Jadi kalau ada istri tak bawa sesuatu tanya-tanya kita, minta maaf ini. Ya. Begitu juga ibu ini kalau ada suami tak boleh magalu, boleh madahra, boleh balena, diga kalau baleta hati-hati. Mana ambil ikan? Wah, Andre nih ha. Balena kalimpah pangimpan na tawin na lain. Nanti ka pangimpat ta. Gitu. Bawa kelapa padahal tidak ada kebun kelapa. Ini kinumal ka dulu Anda nih ha. Hati-hati bobi hati. Mungkin saya semua orang tidak tahu, tapi Allah Maha melihat. Jangan kau makan dari teret tak wala tak kebi na yenis sa Allah Ta'ala kebi na limay atau nanti sampai Allah ya'lamu ma fi qulubikum. Sungguhnya Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati. Jadi Muhammad itu alhamdulillah terjauhkan dari balahan yang haram. Selanjutnya Muhammad ini bapaknya namanya Abdullah. Abdullah itu orang baik, terkenal atau makanja itu Abdullah. Untuk kanjanya Abdullah, begitu kalau mau datang satu kampung orang hampir semua tahu. Kadang kita makanja itu. Sampai-sampai ada seorang janda tawari beliau. Ya Abdullah, tidak usah menjual. Nanti saya kasih onta 100. Yang penting kau bisa bersama saya tidur semalam. Apa jawabannya Abdullah? Tapi saya datang di sini untuk menjual, bukan untuk itu. Lama kemudian ada lagi yang datang tawari, Abdullah aja nama balu, wari podui, saya mau puji. Yang penting tidur sama-sama satu malam. Apa dia bilang Abdullah? Tapi tadi aku tua kate tama kampung. Saya datang di sini cari uang. Tidak lama kemudian lewatlah Siti Aminah. Begitu lihat orang berkerumun, agak koro. Kali angkat tahu kanja koro kalolo. Makanya si pana. Apa dia bilang Siti Aminah? Puan. Tanah pono si putoto kak burani makanya si pana. Berdoa begitu Siti Aminah. Dia nakal epot tanah pono si putoto kak mega ulawan na. Epot tanah pono si putoto kak ero. Malah malu foto na malu bulan dan sebagainya. Man tazawwaja imra'atan limaliha
Siapa yang menyukai seseorang karena mengharap hartanya, lam yazidahu illa faqran, tidak ada yang ditambahkan oleh Allah kecuali kefakiran. Wa man tazawwaja imra'atan lihasabiha, siapa yang menyukai seseorang karena mengharap keturunannya, golongannya mereka itu darah biru dan sebagainya, lam yazidahu illa dana'atan, tidak ada yang ditambahkan oleh Allah kecuali kehinaan semata. Makanya ada suatu hadis, di hadis lain, pasfar bizati din, pintai sama agama. Itu agama itu membahagiakan dunia akhirat, Pak, yakin dan percaya. Tapi ya kita maku sama najib di menjadi ukuran, Pak. Tapi sampai mega tahu dia nyaji nikah anaknya karena gara-gara uang panai. Tak merasa hina kalau uang panainya sedikit. Aduh. Makin sih guru honor. Jadi saya pindah mau kok. Ini orang ni memangnya mamu lete ki, mereka mau patajam. Lete sih kak. Bicu. Lete ni jual. Lete sih ki. Ketiga, ini nama garata anakku mah cantik, tanya tungko na. Lete sih ki. Pindah lagi ke sana. Datang Pak Biji. Nomor apa aku sapo? Boleh ni tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena tidak ada suka guru honor. Nanti saya doakan bisa jadi pegawai negeri. Kenapa tidak diterima nomor 2? Katanya tidak ada suka kalau kecil kan. Biar kecil orangnya, penting rumahnya besar. Ini terjadi sekarang yang hadir. Yang paling aneh, kalau uang panainya 100 juta, 1 miliar, selalu dipoto, baru disebarkan. Ini ada apa? Begini yang diajarkan oleh Islam. Pada akhirnya apa? Tak kajan mana orang ini memelo mabene. Gara-gara uang panai. Ini makunrai seru mata-matanya. Kenapa mau dibikin susah? Itu. Saya baca satu buku yang ada seorang ulama khutbah. Apa dia bilang? Saya punya 6 gadis di rumah, siap dilamar, yang penting soleh. Itu saja. Alhamdulillah 1 bulan 6 anak na capu. Ini tasik di matanya kikegi. Uang panai na matandre. Saya mau ini diubah. Mari kita berubah dengan hikmah maulid ini. Kalau ada laki-laki yang soleh, tidak apa-apa seorang ibu ini menawarkan gadisnya. Yang penting insya Allah niat kita solehnya. Ini semua ini. Nah mudah-mudahan gak gue? Kupuji Pak Gendra, kupuji Pak Salawa, kupuji Ustaz. Itu tidak apa-apa. Seorang ibu menawarkan gadisnya kepada laki-laki yang soleh. Bagaimana uang panainya Ustaz? Ada tak tahu. Sini kok, sini kok. Jaga duitmu. Kena 10 juta. Ketaruh nih, sini kok. Kalau nanti ditanya bilang aja nih Pak. Ada yang datang lamar dari saya disuruh sama orang tua, ini 60.000. Saya tanya itu yang laki-laki, berapa kita bawa? Sekian, selesai. Kejan orang jadi pura nih Pak, pura. Bali boleh marema, stas. Saya mendrek, dene pau. Tadi bilang-bilang. Kenapa tidak bilang-bilang Ustaz? Kalau kau tahu nanti bilang kau cek dek ni, tambah ini boleh? Mana kau ditambah ini dikit ya? Persoalan selanjutnya kalau disebut banyak-banyak bilang 100 juta. Ini tunggu moga. Aja nak boleh aku tenang ni. Kalau saya lebih jangan dibilang-bilang itu orang pandai. Saya kagum ketika guru tak Profesor Dr. Farid Wajidi menyampaikan ada yang datang lamar anaknya. Begitu orang mau datang mau biang hadir, mempetua ada, tidak perlu dicerita apa pandai. Yang kita mau cerita hari-hari selesai. Saya katanya mau bikin acara di rumah kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah anak-anak gadis kita ini cepat laku. Amin. Yang penting
Daripada matan jabatan na may gaduin na natunay maton na. Ang kemakmu, menantu bilang begitu, ang kemakmu. Kenapa tidak bilang datang gimana? Tapi karena jauh dari agama, apa dia bilang? Ang kemakmu. Kata ni sibuk, mesti kapal malor. Aku bilang malu bener. Anak na tahu, mak aku anak na tahu. Aku maga. Karena jauh dari agama biang adil, itu bahaya kalau orang tinggi jabatannya banyak uangnya, jauh dari agama. Sembarang mau bilang sama orang. Saya pernah alami Bapak biang adil. Ketika saya diundang di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, saya tidak perlu sebut, kamasi jina aku. Diundang nasihat pernikahan. Begitu saya masuk tenda, seperti tadi Bapak biang itu jalan masuk tenda. Mau bici-bici tahu? Ya kalau anak minum ceramah. Kira kan anak. Kemarin juga di masjid kira ke orang mahasiswa. Ini MA. Alhamdulillah. Begitu saya duduk, ada orang bisik-bisik ibu-ibu. Habis bisik-bisik nanyakan lagi. Dalam hatiku, iya sih. Wah, datang gitu ibu bilang, Ustaz, sebentar mau ceramah nah. Oh iya, biar 5 menit bu aja selesai. Kena bilang ji istrinya bos. Oh iya, tidak ada masalah bu Haji. Bu Haji ini pulang. Saya naik ceramah tidak sampai 10 menit. Habis ceramah turun, datang lagi Bu Haji. Kenapa kisah sebentar sekali Ustaz? Biar 1 jam kalau begitu. Saya bilang, ibu tadi bilang biar jangan lama-lama. Biar 1 jam bisa kalau begitu ya. Tidak bisa begini Ibu Haji karena sudah turun kini. Oh iya Ustaz. Lalu itu dan saya tidak persoalkan sampai situ Pak. Ya saya persoalkan ketika tuan rumah datang marah-marah di depan saya. Coba bayangkan Bu bilang. Marah-marah Ustaz. Saya undang dari Sidrap datang di sini jauh-jauh. Masa Ustaz ceramahnya 10 menit? Saya bilang tabi Pak Haji. Saya tadi dibisi-bisi sama ibu bilang jangkit lama. Nih gak bicik Ustaz, jalo kakak. Tertutup nama kena karo. Lah Ustaz, tamu ji ya lo. Tapi bu, ya kok tamu ki aja macam kau. Jangan atur-atur acaranya orang. Kalau tamu kita, rumahnya orang mau congkili ya lo kalirana. Jangan ngapain nih? Bola ada tahu Kita juga itu Ustaz, kalau kita ceramah terus ada begini-begini, kau tahu ji Pak, jangan kasih tinggi-tinggi begini. Wih sama mau kemana banyak. Tapi insya Allah di sini tidak ada seperti itu. Kembali kepada persoalan hadirin wal hadirat yang tidak mati Allah. Begitulah kalau ada jabatan, banyak uang, jauh dari agama. Makanya pilihlah fasfar bizati, dipilihlah karena agama. Kenapa? Agama membahagiakan dunia akhirat. Woi datang nih mama. Kalau mau pulang nanti kasih uang. Bermalam mungkin mak, tinggal mungkin di sini mak. Kenapa? Dekat dengan agama. Insya Allah. Apa yang terjadi yang hadir? Siti Aminah ini diterima doanya oleh Allah. Padanya menikah dengan Abdullah. Begitu habis menikah dengan Abdullah, mundur darahnya Siti Aminah, hamil Siti Aminah. Abdullah keluar dari rumahnya. Tadi yang perempuan selalu ajak bermalam, sudah tidak ngomong-ngomong lagi. Sampai Abdullah bertanya, kenapa tidak ada lagi yang minta saya bermalam? Apa dia bilang ibu-ibu? Abdullah, dek negaga wakatai. Dulu ada situ cahaya. Ternyata cahayanya Muhammad sudah berpindah kepada Siti Aminah Bapak biang hati. Tidak lama kemudian, 2 bulan masa kehamilan Siti Aminah, meninggal Abdullah. Mati Abdullah. Terus selanjutnya Jajiwi Alena Muhammad. Begitu lahir Muhammad disusui oleh Suwaibah. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 1 minggu. Tidak lama kemudian diambillah oleh Abdul Muttalib, berdiri di dekatnya Baitullah. Siapa yang mau menyusui cucu saya? Ini kami lepas susuk kue. Ibu-ibu pada waktu itu yang hadir ramai di dekatnya Baitullah siap menyusui Muhammad. Kenapa? Saya baca dalam kitab Surah Nabawiyah. Ibu-ibu pada waktu itu mega yarum malah jama-jamangi.
Dia jadikan sebagai pekerjaan untuk digaji, menyusui bayi. Begitu Abdul Muttalib berdiri, siapa yang mau menyusui cucu saya? Ibu-ibu ini semua pada naik tangannya, saya. Tapi Abdul Muttalib mengatakan apa? Tabe, cucu saya ini tidak ada uangnya di tukang gambokna. Ibu-ibu, lebih pulang. Tinggal ke duina. Pulang semua ibu-ibu. Ternyata ada satu sampai bilang, ya Abdul Muttalib, ada uangnya, tidak ada uangnya, ada bapaknya, tidak ada bapaknya, saya siap menyusui cucu tak. Apakah Abdul Muttalib langsung menyerahkan cucunya? Tidak. Dia panggil dulu. Ta'alilah huna, kesini dulu. Mas Muki dia tanya, sampai namanya dia tanya ke Bobi yang hadir. Kenapa? Tidak mau kalau cucunya ini sembarang yang bawa. Kalau kita anak atas sembarang dikasih. Kalau ini Abdul Muttalib sampai dia tanya namanya, Mas Muki siapa namanya? Ismi Halimatus Sa'diyah. Dia pikir dulu, apa itu Halimatus Sa'diyah? Oh, perempuan yang selalu bahagia. Makun raimanya makin nawa. Oh, cucu. Ini namanya popo. Yang menjadi pertanyaan, tidak mungkin orang sembarangan ditunjuk oleh Allah menyusui Muhammad. Pasti ada kelebihannya. Ternyata dalam kitab Nusatul Majalis, Halimatus Sa'diyah kelebihannya apa? Setiap saat alhamdulillah. Tidak pernah kering mulutnya berzikir alhamdulillah. Dalam keadaan susah alhamdulillah, senang semua alhamdulillah. Dan apa ada benita? Sesa. Kumegay ka duy alhamdulillah. Kocek demi dikabubuang. Halimatus Sa'diyah luar biasa, alhamdulillah. Makanya alhamdulillahnya Halimatus Sa'diyah ini Allah mau balas. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepadaku, ku tambahkan nikmatnya. Makanya Allah mau balas ini alhamdulillahnya. Dengan bagaimana? Engkaulah yang mengambil Muhammad bawa ke rumahmu. Maka dia bawa Muhammad ini dalam keadaan bayi, Bapak yang hadir, dari Mekah menuju ke Bani Sa'ad yang jaraknya kurang lebih 153 kilo dari Mekah ke Bani Sa'ad. Apa hikmah di balik ini? Muhammad harus tinggalkan Mekah. Dikhawatirkan kalau kena pengaruh. Walaupun sebenarnya Allah bisa segala-galanya. Tapi kenapa mesti ditinggalkan? Harus tinggalkan Muhammad Mekah ini. Allah mau melibatkan usaha manusia. Keberhasilan itu tidak harus semerta-merta serahkan pada Allah. Tapi Allah juga mau lihat usahamu mana. Usahanya harus tinggalkan Muhammad Mekah. Alayyaro Muhammad Halimatus Sa'diyah paweno bolata. Begitu sampai di rumahnya, masuk di rumahnya, keberkahnya luar biasa, melimpah ruah di rumah Halimatus Sa'diyah. Mau lama seri macam mana guru-guru. Kenapa? Ada orang berberkah masuk. Makanya tabi guru tak bilang apa? Ini tuh kanjak atas di kampung kata mak baraka. Kalau ada kampung tidak ada orang mak baraka, bahaya, ancaman itu. Ancaman Pak. Sampai Syekh Mutawalli Asy'arawi bilang begini, Indonesia ini hampir saja dibalik oleh Allah. Syekh Mutawalli Asy'arawi, ulama, Indonesia ini hampir saja dibalik oleh Allah. Terus umat bertanya, ya Syekh, kenapa itu bisa terjadi? Apa jawabannya Syekh Mutawalli Asy'arawi? Saking banyaknya maksiat di Indonesia, Indonesia ini hampir saja dibalik oleh Allah. Terus umat lagi bertanya, ya Syekh, kenapa itu tidak terjadi? Kalau tadi kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya saking banyaknya maksiat. Terus umat lagi bertanya, ya Syekh, kenapa itu tidak terjadi? Apa jawabannya Syekh Mutawalli Asy'arawi? Masih banyak ulama-ulama Indonesia diterima doanya oleh Allah. Makanya Pak, para kailala itu mabarakah bukan putih. Siapakah orang berberkah? Ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Itu pewaris Nabi. Maka di guru tasengkang, negi bola, nendreki ulama, nendreki iman, insya Allah datang berkat di rumah itu. Makanya jaga itu orang mabarakah, ulama, imam masjid itu orang mabarakah Pak. Ya? Kate itu mabarakah, katik. Dia ini kan dia kate, kalau dia kena katok Pak. Ya apa dia ngumpah tetik generami kate itu? Oh, tania kate itu ngumpah tetik generami. Tuh adik kan kerjanya dulu pukul bedu Pak. Kalau kerjanya pukul bedu, orang Bugis bilang doja.
Kalau kerjanya hanya azan, muazzin, itu bilala, orang Bugis bilang begitu. Kalau tidak pernah khutbah, tidak boleh dibilang khatib, orang Bugis bilang kate. Itu. Jadi imam itu Pak, coba dibayangkan, di Mekah itu begitu saking dihargainya namanya imam, selalu ada yang kawal polisi Pak, tabik. Karena polisi kawal imam ya Pak. Bapak yang dari Tanah Suci? Tidak toh? Saya tahun 2010 berniat sekali mau jabat tangan dengan Imam Masjidil Haram. Tapi apa boleh buat? Saking banyaknya orang terus ada polisi. Wih, kasih mau jadi tulis api. Saya lagi mendampingi jamaah umrah 2014, saya lagi berniat ternyata tidak bisa. Mendampingi jamaah haji plus 2015, saking banyaknya orang saya tidak bisa lagi mau bilang hati. Dia mulai. Melo kama jamaah imang dia mulai. Kenapa? Ada polisi. Tapi imat tak kue pura kena kawal polisi. Letik kami itu. Cocok mau kah? Udah mau kah kau salah? Begitu dimuliakannya imam. Makanya kalau datang imam di rumah, imam itu pekerjaan Nabi Pak. Ya sange imam zaman-zaman Nabi. Makanya di guru tak niki bola nendreki imam natama imam insya Allah. Kema decing itu mak barakat utama bolasa. Tapi ya macam tuh kesingkiran jampangi mangi. Habis beli mobil baru dipanggil Pak Iman dijemput mobil taksi, motor taksi. Lo mau dipanggil motor taksi no mana? Plus si Pak. Kabung kali Pak. Kali Pak Iman tanah puru tanah ikan dengan lisan. Sampai di situ baca doa. Imam ini tidak fokus selalu pikir nih gandeng kamu. Habis baca doa mobil baru, alhamdulillah. Gandeng lisu, yesiru gandeng. Lutu. Wah, sengi malas siot tu nalau, 5 sino tu lisu. Kena takut kehabisan kue. Sampai di rumahnya bilang istrinya, dari mana gitu? Tadi pulih kita baca dalam moto baru. Kue, alhamdulillah. Sepuluh na yun eh. Ayan na di kingari mundro. Lutuin. Tapi tadi yang bonceng saya itu anak muda. Kita sekali. Ya memang begini, semua bisa cari. Lalu dikasih tutur ada apa? Alhamdulillah. Sampai di rumahnya ke Lino Bardo. Begitu dia buka, sojok memang ku imam. Lagi masa. Kau ni mero tu imam ko di masa. Dia lagi nak kena di masa makanya masa. Tabe, elektron dipanggil dibayar 2 juta Pak. Goyang-goyang saja begini baru pulang. Enggak? Apalagi kalau sewa mi penyanyi. Nah yung kita maguking mapabuting kita mo masiri ko di kay elektong. Sebab ka bali bola kay dia masiri, mapajapo ko. Lepas sali. Anak ko pasiri, anak ko pagkilo, anak ko elektong, dia masiri. Anak satu-satu ini kasi pa ibunya ambil elektong ini, lah. Sudah maghrib, sudah siap mini main elektong, bosi lupu. Parapa. Mati lampu. Begitu elektron yung pula, may naman din po ngaji, kaya kani weh, agad na tubusin niya. Di pa kampalo di pa solo. Kaya isang ito iya, pati puro na matsuli, may naman Mana mi tetangga tadi yang bilang, dewa siri, kaya kani matinggoy. Jadi bakka dia ugi iya makukwete sesa nabaliki, micawatan nabaliki masara. Kalau tidak sanggup, jangan ngebawa santai saja. Saya kalau disuruh pikul gaba 1 karung, muang ka cewek lalu itu sangi. Saya takut tidak bisa. Yang sampai saya paksa kena ada cewek lewat supaya saya mau biang hadir, terus apa yang terjadi? Begitu ceweknya pergi, bapak dilakat. Sama ibu-ibu, lihat lagi suamita. Suamita ini apa kerjanya, gajinya berapa? Ya kung kabila din sa mititi laki na sa tuliwita mo di laki kustas di nakwaro tanga-tanga cepat ga suamita bali-bali ka imas ga apa ka
Ya ko balik-balik, ayo ko cepat-cepat, ayo mo ko balik-balik. Maripak itu. Itu kita lakukan sesuai dengan makam kita, kemampuan kita. Saya yakin insya Allah. Nah, apa yang terjadi mobil hasil itu begini? Imam ini saya kembali muliakan imam, muliakan ulama-ulama kita. Sekarang ini ada kelompok saja mengatakan ulama-ulama di Indonesia tidak ada. Alhamdulillah. Saya kalau datang di Parepare, saya bilang apa? Apa yang pernah disampaikan oleh Guru Kiai Rahman Pak Baja, insya Allah ketemu masa ini. Saya diwaju apa Nabi Guru Saada Kiai As'ad akkan ini itu sudah biasa ulama itu. Di Sidrap Guru Kiai Abdul Muin Yusuf, di Pindrang Guru Kiai Rahman Modal itu sudah luar biasa ulama itu. Kalau ada yang saya mengatakan itu bukan ulama, hati-hati. Ini ada apa? Sampai apa yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama kita dianggap biasa, termasuk maulid. Ya. Nah, kembali kepada persebab yang hadir. Jadi ini orang berkah. Kenapa Muhammad ini berberkah? Yang kedua dia berkah karena dia adalah anak yatim Bapak yang hadir. Siapa yang mau rumahnya berkah, pelihara dengan baik anak yatim. Jangan justru terbalik. Ali ini piara. Dia nak tindro anak yatim ini mundur bulan taruh jam-jaman. Ih, kau may piara dia mulai timpu. Jangan justru seperti itu terjadi. Kalau ini terjadi Bapak yang hadir, justru depan rasa-rasa ya orang anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Agade gami taitaw pabalengi agamay toangkay nagarra-garray anak yatim. De namay lo maringi apan de lori pakin miskinnya. Ini orang yang mendustakan agama. Nanti di depan Allah saya ini Islam, saya ini Muhammad. Tapi Allah bilang engkau bukan Islam, engkau bukan umatnya Muhammad. Kamu tidak memperhatikan anak yatim. Alhamdulillah. Makanya saya ingin sampaikan kepada hadir bahwa siapa yang ingin rumahnya berberkah, pelihara baik anak yatim. Selanjutnya kurang lebih 5 tahun Muhammad di rumah Halimatus Sa'diyah, maka diambil alih kembali oleh ibunya namanya Siti Aminah. Kurang lebih 1 tahun di situ, 6 tahun umurnya beliau meninggal ibunya namanya Siti Aminah. Maka diambil alih kembali oleh neneknya namanya Abdul Muthalib. 2 tahun kurang lebih sama neneknya Abdul Muthalib, meninggal juga neneknya Bapak Biak. Mati itu neneknya. 8 tahun umurnya beliau, semua yang menjadi sandaran kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah di balik ini musibah? Ya kau nak nakik musibah bu, aja mau tak patang loko, kena memang man. Masa pajak mungkin yang milu doma toki ditulis dia di sana. Mungkin ada yang lebih baik dari itu. Yang penting kita berdoa, berusaha, insya Allah apapun yang terjadi kita terima. Itulah yang terbaik menurut Allah. Ya itu kalau kita lo doang, memang keliru. Gitu. Jadi kalau ada musibah seperti yang terjadi pada diri Muhammad ini, luar biasa musibah yang menimpa. Apa yang menimpa beliau, semua yang menjadi sandaran semua kembali kepada Allah. Ternyata hikmahnya apa? Muhammad itu mau dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi mengatakan adabani Rabbi fa ahsana tadbibi. Saya ini dibimbing oleh Allah. Pembimbing yang terbaik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau anak-anak tak mau dibimbing oleh Allah, Bapak yang hadir, insya Allah bimbinglah dengan pendidikan agama. Masukkan di sekolah agama. Kalau perlu jadikan hafiz Quran. Di sini saya yakin ada pondok pesantren. Di sini banyak tempat hafiz Quran. Ya. Sekarang ini Pak, alhamdulillah saya rintis masjid dengan rumah tahfiz di Masepi. Alhamdulillah. Ya baru dirintis mobil yang ada. Nah PWD bangun. Sepatutnya kapolri Pak Pemili Mas Sumbang. Pada muka matu. Nah, itu membangun rumah tahfiz Pak. Apa katanya Syekh Jabir? Siapa yang ingin anaknya soleh-soleha, istrinya bahagia dunia akhirat, dimudahkan urusannya dan insya Allah surga baginya, urus Al-Quran. Maksudnya apa? Membangun rumah tahfiz Quran itu bagian akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu paket dengan masjid. Masjid ini luar biasa. Rasa sih.
Dia ini kuma ceramah kan tuh kurang nih. Tambahin dong jang. Wah saya makan cinampak nih. Nah, Bapak bilang di sini teman-teman lebih ke hadir. Anak kita masukkan dia sekolah agama. Kenapa? Insya Allah ya aku masih sekolah agama anak tak itu aset dunia akhirat. Aset dunia akhirat ini yang selalu mendoakan kita. Ingat Bapak bilang hadir. Kalau orang mati itu sebenarnya tidak mati selamanya. Itu, orang itu mati sebentar Jipa. Ini ya Bapak harus tahu ini, Ibu harus tahu. Orang mati itu, orang meninggal itu sebenarnya tidak lama. Itu mati pahlawangan dan mimadangi waktu ilang mana itu nih. Kalau ada yang meninggal jam 7 dikuburkan jam 1, sebenarnya orang ini hanya meninggal 6 jam. Coba buka Al-Quran. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Lagi di masakar Allah Ta'ala, kenapa engkau ini ingkar kepada Allah? Yang tadinya kita ini mati, kita ini semua pernah tidak ada. Ini amwatan Bapak yang hadir. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Yang dulunya kita tadinya mati, pura mana kita digagah? Kau tanya kita deh. Tapi segala dengar kali itu tadi gagah. Dek, kok? Bukan. Saya biasa ditanya, Ustaz, peko palandre ko masih peto 75. Oh, seingat saya waktu itu saya belum ada Pak. Berarti ya dengar waktu ko digagah. Karena saya nanti lahir 1977. Jadi top 75 deh kakak Pak di kakak. Engkau masa apa kata 75 di kakak. Kita ini dulunya pernah tidak ada. Terus amwat tanpa ahyakum, sekarang kita ini dihidupkan oleh Allah. Tunggu selanjutnya summa yumitukum summa yuhyikum. Kita sekarang menunggu summa yumitukum. Itu gimana nih mati Pak? Ya kongkak kau dia melok mati mundur kau lalemi. Melok mati. Semua ini kita akan kembali menghadap Allah. Tidak ada yang hidup selamanya di muka bumi ini, jangankan manusia, malaikat sekalipun akan juga kembali menghadap Allah. Kami palalu mekolino. Dunia ini mazratul akhirah, tempat menanam kebaikan, tempat menanam amal bagi yang hadir. Yang pengen mati karena kita ini harus pindah tempat Pak. Tidak boleh tidak dimatikan dulu. Sama kalau kita mau kasih pindah lampu Pak ya. Itu perjalanan hidup manusia seperti itu. Ustaz palit kare belong dia palit ya. Pada yorok pamati. Sudah dikasih mati baru saya kasih pindah. Begitu habis pindah dikasihnya sekarang hidup kembali. Begitulah perjalanan kehidupan manusia sebenarnya. Kita ini dimatikan nanti Pak. Kenapa dimatikan? Karena kita mau pindah tempat. Dari alam syahada masuk ke alam barzah. Enggak kami dalam pokoknya mati. Tuh, makanya dimatikan kita mau mati. Begitu selesai dikuburkan, semua pengantar pada pulang, maka apa yang terjadi? Kita dibangkitkan. Itulah summa yuhyikum. Kita ini dihidupkan selama-lamanya. Makanya orang yang habis dikuburkan sampai sekarang ini, mulai dari Nabi Adam sampai orang yang paling terakhir sampai sekarang ini, semua menunggu di alam barzah. Mereka itu tidak mati. Itu sudah dihidupkan dan dihidupkan selama-lamanya Bapak yang hadir. Makanya orang yang hidup ini bantu orang yang meninggal dunia. Nafsi-nafsi belum terjadi Pak. Kalau ada yang bilang tidak usah doa-doa kini itu mau orang tua tak. Ini nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi itu nanti di akhirat Pak. Selama masih ada orang hidup di muka bumi ini, nafsi-nafsi belum berlaku. Pura pika amal lino kami matu akhirat nafsi-nafsi ini. Jadi selama masih ada orang yang hidup, mereka punya peluang membantu orang yang telah meninggal dunia. Doakan itu. Makanya guru Takiyah Abdul Muin Yusuf berkata, de nagagat cocila kay tahu mati pacapurangi. Aga cilakan dia murus nih. Pacapurangi. Yang kedua tidak ada yang doakan. Tuh. Begitu dia meninggal tidak lagi yang doakan apa? Sudah habis manusia Pak. Mumpung sekarang masih banyak orang. Maraming kami nurun kita. Saya boleh berkata kalau ada yang sekarang meninggal selama meninggalnya dalam keadaan Islam dan beriman kepada insya Allah banyak yang doakan.
Tadi ini doanya luar biasa. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ustaz dewa apalah iya tu ya tu. Only po imam baca doa ko bola. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Ya ko mo lagi baca doa ko baca po imam tu dah ki kero. Atuh joka. Mana ni sabun atuh. Aja nata turun sabu. Mestinya yang dibakar itu kemenyan, Pak. Bukan sabu kaluku. Padahinya ini Pak Imam baca doa tering terumpuy. Coba kemenyan. Kalau dengan dasar membakar sabu kelapa, dengan harapan itu asapnya yang menyampaikan doa minta maaf. Ini keliru. Tapi tujuannya kenapa kemenyan harus dibakar? Supaya keadaan ini wangi. Kalau wangi, malaikat semua pada mendekat mengaminkan doanya Pak Imam. Makanya komedong ibu Imam ada pikir di punai bola. Amin. Ayo maka dengan babe pangwano ibu Imam lalu. Dengan coba si kipan dasar rasa Bu Imam. Datang di rumahnya, belum masak Bu Imam. Desi ke si Bu Imam. Saya minta maaf. Jadi berdoa insya Allah. Ya. Ini penting. Ya. Selanjutnya, jadi kalau ada yang meninggal dunia, ada anata itu sekolah di agama insya Allah. Setiap saat mendoakan kita Rabbi ghafirli wa liwalidayya. Pengadampai kasih wali walidayya kedua orang tua saya. Warhamhuma rahmati kedua orang tuaku ya Allah. Kama rabbayani shaghira sebagaimana mereka mendidik saya waktu kecil. Luar biasa doa ini. Makanya semua harus hafal ini. Tapalak mana ngi Pak Dongi? Tapalak mana muah? Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Puang adam pangikak kasih puang adam pangitaw iduay pajajak ku puang tamase ito iduay pajajak ku puang pada to habate na pagguru ka diwatu ku bicu. Siapa yang selalu baca doa ini setiap kali berdoa 5 kali sehari semalam ditambah lagi di saat maut itu doakan orang tua, maka Anda tidak akan meninggalkan dunia sebelum Allah bahagiakan saudara. Kenapa? Ridha Allah biridal walidain. Riona puang tak tungi riona di puang Allah Ta'ala. Tak gatung riona di dua pajak tak. Jadi riona puang Allah Ta'ala. Ridahnya Allah bergantung ridahnya orang tua. Murkanya Allah bergantung murkanya orang tua. Makanya kalau ada orang tua bilang begini, Ustaz anakku saya tidak mau selalu nakal. Sampai besar selalu nakal. Saya bilang kenapa anaknya tidak mau berhenti nakal? Karena kita ketika dia nakal, kita juga murka, padahalnya Allah murka, tidak bisa berhenti nakal. Itu. Aku mau cianan, liwat tu cianan. Ayo sana boleh, nganu. Nah, anak utuh. Coba seperti orang tuanya Syekh Abdurrahman As-Sudais, imam besar Masjidil Haram. As-Sudais itu riwayatnya beliau ketika waktu dia kecil dia nakal, Pak. Tapi mamanya ketika dia marah apa dia bilang? Tinggalkan rumah, biar kau jadi imam di sana. Saleh boleh supaya mencaji imam kokor. Saleh boleh mulu mencaji imam. Sekarang jadi imam besar di Masjidil Haram. Saya juga pernah baca satu catatan. Yusuf Kalla. Saya sama nama Yusuf Kalla. Yusuf Kalla itu dengan nenek saya kebetulan sama-sama nenek-nenek. Dia masih jipan pada nenek-nenek. Jadi Yusuf Kalla itu Pak, konon ceritanya seperti ini. Ketika orang tuanya mau berangkat ke tanah suci, itu kan Yusuf Kalla masih kecil selalu mau ikut-ikut tuh. Tuh di madengnya kau tuh bilang mamanya, jangan mikir ikut. Madengnya sih, kok jalan sih tuh? Madengnya sih, jangan mau kau ikut nak. Iku mana mau matu pun nauto kunahi. Itu doanya orang tuanya. Iku mana mau matu pun nauto kunahi. Ternyata sampai sekarang semua mobil yang milik Toyota namanya Yusuf Kalla. Itu doa, apalagi orang tuanya mau ke tanah suci. Makanya ibu bapak yang hadir ingat, janganlah bosan mendoakan anak kita.
Doakan terus, biarpun kalau dia nakal, selalu kita berharap baik kepada Allah. Kenapa? Allah segalanya bisa memutar tangan. Makanya ada doa, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati ini. Ya mau tahu biasa apa kata tadi, mau tahu apa kata jannah-jannah, ya mau tahu apa kata jannah-jannah, ya mau tahu apa kata tadi. Insyaallah, serahkan. Jadi jangan kalau sampai marah terus marah suruh pulang anaknya, anak asuh ya anak agi, itu menjadi doa. Ya. Dan insya Allah saya kembali pada persoalan, doakan orang tua saja. Ya. Orang tua kita itu sekarang selalu irhamni, yang sudah meninggal dunia, irhamni, 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 rahmatilah kami. Apa maksudnya itu? Menunggu kiriman dari anaknya yang ditinggalkan. Minta didoakan Bapak yang hadir. Makanya setiap selesai sholat terus mau tidur doakan dulu. Saya sampai sekarang alhamdulillah tidak baring sebelum mendoakan orang tua saya. Rabbi ghafirli wali. Orang tua saya sudah kembali menghadap Allah bulan 1 di umur 83 tahun. Beliau pesan sama saya sampai sekarang saya ingat, nah aja masih sekolah kotanya sekolah agama. Nah aja mau anak kotanya umum. Ini pesan orang tua saya. Saya tidak baring sebelum saya mendoakan almarhum. Dan saya yakin barakahnya perlawanan atau motor saya bisa berdiri di sini. Saya yakin itu doanya orang itu luar biasa. Dia adalah orang yang berberkah, orang yang paling istimewa dalam hidup ini sebenarnya. Makanya saya itu selalu di mana-mana sampaikan umat, jaga baik-baik orang tua tak. Orang barakah itu tua itu, tapi sekarang ada saja anak-anak itu durhaka pada orang tuanya. Sampai tamu rumah sakit, amak dari kini, mak telungan saya terlupa di maroja. Telu juta wajah masih di juta si benih rumah sakit. Maka di mana-mana itu nama dari ke, terlupa ni nama mak doruja, mak doja. Kita gari mata teh. Telu juta wajah rumah sakit, Pak. Telu pan itu nih. Maka di mana nak? Angka tu balik boleh mana lo komite berapa kali mak doja. Lo komite rona. Dek nasi bening mak doja ya rona. Mau pamula ku tampu mak doja ni mak teru. Sampai kita selalu khawatir anak saya lahir dengan baik itu bagaimana? Selalu setiap hari kita berdoa tanah puluh selamat. Bahkan sampai kita sakit apa nak bilang orang tua tak, terutama ibu tak bendingin awal diletik lah samu iya petutung. Itulah orang tua yang hadir. Makanya hati-hati dengan orang tua. Kalau durhaka pada orang tua maka datang murka Allah. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah bergantung murkanya orang tua. Makanya yang masih punya orang tua sampai sekarang jaga baik-baik. Begitu sudah meninggal dunia jangan berhenti membahagiakan. Bagaimana cara membahagiakan orang tua? Doakan. Dan insya Allah yang mendoakan itu orang yang meninggal, Pak, bukan hanya anaknya yang berhak mendoakan. Kalau banyak sahabatnya, maka sahabatnya pun juga akan mendoakan. Kalau dia meninggal, seluruh khatib akan mendoakan. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ad-dampa misallab burne misallam makun raye tomatappa burne me tomatappa makun raye imma gitu mo piare gimateni. Luar biasa. Ternyata yang mendoakan saudara-saudara kita yang mau biang hadir bukan hanya kita, bukan hanya sahabatnya, tapi seluruh khatib seluruh dunia. Berapa khatib seluruh dunia? Begitu banyak orang mendoakan saudara-saudara kita yang meninggal. Luar biasa. Orang tua kita yang meninggal. Itulah juga hikmahnya kenapa waktu ini tidak bersamaan, Pak. Jam 12 di kampung saya mendre pakai baik. Nah baca tuh ya Allahumma filil muslimin wal muslimat. Jam 1 di kampung saya napa mendre pakai baik karena beda 1 jam. Jam 5 di kampung saya baru naik pakai baik HTP di Mekah. Kenapa? Kita beda 5 jam. Selalu mengalir itu ampunannya Allah, berkah doanya seluruh khatib seluruh dunia. Ini luar biasa. Makanya jadilah orang yang baik dan usahakan insya Allah anak-anak kita ini jadikan anak yang soleh-soleh. Kalau anak kita durhaka, kalau anak kita jauh dari agama, bagaimana mau didoakan mau biar lagi? Tidak salat, bagaimana mau didoakan? Makanya mudah-mudahan dengan hikmah maulid ini insya Allah anak-anak tak pertama pesantrennya. Saya ada pesantren yang kami bina di Alakuang. Pesantren kami ada dari Papua, perempuan, ada berapa orang itu? Ada dari Kalimantan, ada dari Flores. Datang di sana sekolah. Untuk apa biar hadir? Untuk agama. Kepentingan untuk anaknya.
Madari kata matolak tu nak canga balik bola aku sasobawa lo kekalian nengin aku justru nengin aku patami pesantren ini. Aja kamu na pandai sarasa kak matuk kolino lebih matu salimudin pola taala. Dan banyak orang tua tidak jadi masuk surga. Kenapa? Mereka lalai dengan amanah yang diberikan oleh Allah. Makanya hati-hati anak tak bisa buka tetanai sampai jamu ke anak tak? Coba tanya-tanya kira ada kama indona majelis taklim, bapaknya pegawai syara, anaknya lesik salah. Hati-hati. Bapak di sini sudah tanya ke istri tak mas sampai jamu kah? Itu juga apa? Amanah. Itu ujian. Jadi tanya ke istri, tanya tak seluruh dalam keluarga tanya ke semua. Maka jangan menemukan sampai jannah. Kenapa? Ada dalam Al-Quran ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Insyaallah. Oleh karena itu bapak yang di sini teman-teman lebih kengki hadiri tapakan jaki wipakalabi na duwe pajacata. Mereka itu menunggu selalu didoakan. Selain didoakan apalagi dia tunggu orang tua kita. Kalau dia sudah meninggal dunia sedekahkan. Makanya Syekh Jabir mengatakan setiap kali Anda bersedekah di pondok pesantren, di masjid, di panti asuhan, ingat 50% untuk orang tua kita. 5.000 sumbangan, 2.500 untuk orang tua saya dan 1.500 untuk saya sekeluarga. Kalau perlu, di mana ada peluang untuk bersedekah, sedekahlah atas nama orang tua. Masjid yang kami rintis di Masepe, kebetulan tanahnya itu kurang lebih 40 are. Kami tawari jamaah itu 250.000 per 1 meter. Ada banyak orang pindah datang, ada yang bawa 10 juta, ada yang bawa 30 juta. Siapa yang disumbangkan ini? Ada namanya, neneknya, orang tuanya. Subhanallah. Beruntunglah orang tua yang punya anak seperti ini. Orang tua yang sudah lama meninggal masih selalu disedekahkan. 1 meter Ustaz untuk orang tua saya, 2 meter untuk nenek saya. Semuanya orang kembali menghadap Allah disedekahkan oleh anaknya. Syukur ke Ustaz ya kasih. Orang tua saya dulu bekerja keras sampai dia beli rumah, beli tanah, beli ini, beli sawah dan sebagainya. Begitu dia kembali menghadap Allah, saya nikmati. Betapa dosanya saya kalau tidak juga memberikan kenikmatan di sana. Makanya saya sedekahkan ini 1 meter, 10 meter. Ada yang sampai ambil 100 meter untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Kenapa? Anak ini paham bahwa ternyata orang tua kita, mereka di sana dihidupkan oleh Allah dan hidup selama-lamanya. Dan saya yakin dan percaya, siapa yang selalu membahagiakan orang tuanya, Anda tidak meninggal dunia sebelum Allah membahagiakan. Ya kau boleh tabatala syarat tapolopui. Saya tidak larang Pak. Jangan sampai rumah di dunia besar, tapi nanti di akhirat digagal bolana. Kenapa? Tidak urus masjid, tidak urus rumah tahfiz, bahaya. Kalau Anda perbaiki rumah di dunia, tabe, aja masih kan? Nigi gitu dipakan jaki bolana, pendak macawi tersalah. Masih ingat nih. Nigi gitu turipakan jaki bola anak penak macam itu salah. Tahun ini dikasih lantai 2. Umurnya berapa Pak? 60. Tahun berikutnya lantai 3. Umurnya berapa Pak? 65. Macam itu mati. Tahun berikutnya pakai jaki si Cina. Saya urut tak itu pula tak jadi macam itu sojo. Jadi semakin diperbaiki rumah, semakin insya Allah tidak lama kita tinggalkan. Dan yakin dan pasti tidak ada yang kekal di muka bumi. Makanya otono kolino masoli tapi dia kendaraan. Kenapa? Dia nak kena kerubangi teman-teman. Hati-hati bapak biar. Didoakan, sedekahkan. Apalagi biar lagi siapa yang ingin membahagiakan orang tuanya, umrahkan agar rezeki kita datang ke tanah suci. Berumrah, jangan kembali tinggalkan Mekah sebelum berumrah untuk orang tua kita. Itu kelebihan umrah, sekali berangkat bisa berumrah berkali-kali. 5 hari di Makkah bisa ke umrah 5 kali. Pertama kita dulu, besoknya lagi datang lagi umrah. Keluar dari Makkah menuju ke Tanaim, bisa sekalian malah acok koron salah itu, masuk tawaf, habis itu sa'i safa marwah, setelah tahalul selesai. Untuk siapa itu? Orang tua saya almarhum. Bahkan kalau bayinya lagi, hajikan orang tua tak. Kalau dia kembali menghadap Allah dia belum haji, hajikan orang tua tak. Cuma persoalannya menghajikan orang tua itu nanti berangkat yang kedua kalinya. Namanya badal haji. Persoalan Ustaz main reci canggih lagi makan rencing. Sekarang di Sidrap mendaftar sekarang menunggu minimal 40 tahun. Sidrap apa ini? Ya? Angka mata masih kasih gak?
Ya. Saya tahu 7 tahun. Bayar berapa? 150. Nah, kamu tuh masih sikat nih 220 juta. 3 bulan berangkat. Ada lagi paling cepat 1 bulan. Insya Allah. Ini ya Allah membimbing jamaah haji. Gratis tuh Pak. Jadi alhamdulillah Pak. Saya sudah 3 kali menginjakkan kaki di tanah suci, semuanya anugerah, gratis. Berkahnya apa? Sekolah agama. Ya kung kamakar ko mas sekolah agama ko na di ka jama-jama mumatu. Tomato apu saya tuh. Kalau di madrasah kau jangan ko sa kau di madrasah, ayah sa madrasah. Madrasah ba nakana madrasah. Aja mas sekolah ko madrasah na, di ka sambugan na. Saya ini madrasah Pak. Pak Erwin ini siswa saya, mudah-mudahan diakui saya sebagai gurunya. Walaupun dia lebih besar daripada saya. Saya ajar Pak Erwin itu 6 tahun. Alhamdulillah, berkah dan pemasaran Allah Ta'ala saya bisa datang di sini. Walaupun mungkin yang tunggu-tunggu saya dikira orang besar. Wah, tuh bicuk mau aja paling rendah Pak Erwin. Itu artinya saya sampaikan bahwa biasa itu Bapak Kadiri. Perhatikan ini. Tale sara tumatotta. Insya Allah. Jadi bisa dihajikan. Siapa yang menghajikan orang tuanya, kalau dia tidak sempat yang hadir pada haji, maksudnya dia tidak sempat untuk yang kedua kalinya, tidak apa-apa. Ada namanya sekarang ini travel yang siap memfasilitasi, cukup dibayar 10 juta. 10 juta dibayar, store foto kalau masih ada, terus kakaknya setelah itu dibawalah uang ini ke Mekah, dinamakan badal haji, ya pengganti haji. Setelah selesai musim haji kembali ada sertifikat atas nama ini telah dihajikan, berarti orang tua tak telah haji insya Allah di sana. Berkah anaknya, anak yang seperti ini insya Allah dekna lisuri pamasin Allah Ta'ala sebelum dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian mungkin yang saya sampaikan. Memagi-magi Pak Barakah Allah Ta'ala yang hadir, dan mudah-mudahan saya atas barakat Pak Dr. Maneng saya bisa kembali ke Sidrap dengan selamat ya insya Allah. Dan saya lagi juga mengharap mudah-mudahan saya bisa kembali di sini untuk menyampaikan dakwah untuk kita ini si peringaran kepada Allah Ta'ala, sehingga insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirah insya Allah. Demikian, saya minta maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan Bapak yang hadir dalam penyampaian saya, ada yang tidak berkenan, sekali lagi saya minta maaf. Itu mau pandri-pandri, namo tu galongkum ikut pandri mau tarima insya Allah megawa di negara. Demikian, saya akhiri dengan ucapan minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum syarikani fil ajali, kata Nabi, orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan keduanya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahli an-nar. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya wahibal 'atiyat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.